Gini deh, di setiap pabrik pengolahan kelapa sawit, konveyor itu bisa dibilang urat nadinya produksi. Dialah yang bikin semuanya terus bergerak, dari tandan buah segar sampai cangkang. Tapi, di balik efisiensinya itu, ada bahaya besar yang sering banget kita lupakan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas prosedur keselamatan yang bisa jadi pembeda antara kita pulang ke rumah dengan selamat dan kecelakaan fatal. Oke, coba deh perhatikan gambar ini. Ini adalah situasi yang sangat umum kita lihat kan? Waktu lagi ada perbaikan atau maintenance. Justru di momen-momen seperti inilah, saat para pekerja berinteraksi paling dekat dengan mesin, risikonya itu jadi paling tinggi. Lengah sedikit saja, akibatnya bisa sangat serius. Nah, supaya pembahasan kita ini akurat dan langsung dari ahlinya, kita akan mengikuti arahan dan wawasan dari K3 Officer kita, Pak Mikael Sihombing. Beliau yang akan memandu kita untuk memahami bahayanya dan yang paling penting, gimana cara mengendalikannya secara efektif di lapangan. Sekarang kita masuk ke bagian pertama ya. Konveyor ini kan mesin yang kita lihat setiap hari. Kelihatannya biasa aja gitu. Tapi jangan salah, di balik gerakannya yang monoton itu, ada bahaya tersembunyi yang sangat nyata. Yuk kita ungkap satu persatu. Ini bukan buat menakut-nakuti, tapi ini adalah fakta berdasarkan laporan kecelakaan. Insiden yang melibatkan konveyor seringkali tingkat keparahannya itu tinggi banget. Kita bicara soal cedera serius, seperti amputasi anggota tubuh, atau bahkan, maaf, sampai kehilangan nyawa. Inilah kenapa pemahaman mendalam tentang resikonya itu ya vital banget. Jadi, ancaman utamanya tuh apa aja sih? Secara garis besar, kita bisa kelompokkan bahaya mekanis konveyor ke dalam 3 kategori utama. Setiap pekerja yang berinteraksi dengan mesin ini, baik langsung maupun tidak, wajib tahu dan super waspada terhadap ketiganya. Ancaman pertama dan ini yang paling umum adalah terjepit. Ini terjadi ketika bagian tubuh kita, pakaian, atau alat kerja tiba-tiba nyangkut di antara dua komponen mesin yang bergerak. Kejadiannya itu super cepat, bisa dalam sekejap mata. Nah, yang perlu kita tahu, setiap jenis konveyor itu punya titik jepit atau nip points yang beda-beda. Kalau di belt conveyor, bahayanya ada di sekitar puli dan idler. Di scraper conveyor, rantai dan sprocket itu zona merahnya. Dan yang paling berbahaya, screw conveyor, di mana bilah spiralnya yang berputar itu bisa menyebabkan amputasi seketika. Serius, ini ngeri banget. Ancaman kedua adalah tergulung. Ini kejadian di mana mesin seolah menangkap sesuatu dan menariknya masuk. Baju yang longgar, rambut panjang yang nggak diikat, bahkan sarung tangan sekalipun bisa nyangkut di sabuk atau rantai yang bergerak cepat, terus menarik pekerja ke dalam mesin sebelum sempat bereaksi. Dan yang ketiga, bahaya yang sering banget diremehkan, terpeleset. Di pabrik kelapa sawit, tumpahan minyak, brondolan buah, dan air itu kan sering bikin lantai di sekitar konveyor jadi licin banget tau. Terpeleset di dekat mesin yang lagi jalan, itu bisa fatal akibatnya. Karena bisa bikin kita jatuh ke dalam atau ke arah bagian konveyor yang bergerak. Oke, kita udah tahu apa yang bisa terjadi. Sekarang mari kita pahami kenapa ini bisa terjadi, terutama pas perbaikan. Akar masalah dari banyak sekali kecelakaan fatal adalah apa yang kita sebut sebagai energi berbahaya yang tidak terkendali. Coba bayangin deh, seorang mekanik lagi benerin rantai di dalam konveyor. Dia yakin mesinnya udah mati. Tiba-tiba seorang operator di panel kontrol yang nggak tahu ada perbaikan menyalakan mesinnya. Nah, inilah skenario mimpi buruk. Mesin nyala secara tak terduga. Ini penyebab utama kecelakaan saat pemeliharaan. Pertanyaan ini penting banget. Cuma menekan tombol off aja tuh nggak cukup. Terus gimana caranya kita bisa 100% yakin kalau nggak ada sumber energi, listrik, mekanik, atau bahkan gravitasi yang bisa menyalakan mesin itu tiba-tiba? Jawabannya ada di sini. Solusi yang sudah terbukti menyelamatkan banyak nyawa adalah sebuah prosedur sistematis yang namanya LOTO atau Lockout Tagout. Dengerin ya, ini bukan pilihan, ini sebuah keharusan. Jadi, LOTO tuh apa sih? Sederhananya, ini adalah proses untuk memastikan mesin berada dalam kondisi energi nol. Artinya, kita nggak cuma mematikan, tapi kita secara fisik mengisolasi dan mengunci semua sumber energi, lalu kita kasih label peringatan yang jelas. Ini menjamin mesin nggak bisa dihidupkan lagi oleh siapapun sampai pekerjaan kita selesai.
Prosedur loto yang efektif dan benar itu terdiri dari 6 langkah wajib. Penting banget untuk diingat, ke-6 langkah ini harus diikuti secara berurutan. Nggak boleh ada yang kelewat satupun. Mari kita lihat satu persatu. Yuk kita urutkan. Langkah pertama, persiapan. Kenali dulu semua sumber energinya. Kedua, matikan mesin sesuai prosedur. Ketiga, isolasi. Putuskan sumber energinya dari panel utama. Keempat, terapkan loto. Pasang gembok dan label nama kamu. Kelima, pelepasan. Pastikan nggak ada energi yang tersisa. Dan ini yang paling krusial, jangan pernah dilewatkan. Langkah keenam, verifikasi. Coba nyalakan mesinnya untuk membuktikan bahwa mesin benar-benar sudah mati dan aman untuk dikerjakan. Nah, prinsip utamanya itu keren banget. Loto adalah tanggung jawab pribadi. Kalau ada 3 orang yang kerja di satu mesin, maka harus ada 3 gembok yang terpasang. Mesinnya baru bisa dinyalakan lagi kalau ketiga orang itu sudah selesai dan masing-masing melepas gembok pribadinya. 1 orang, 1 gembok. Pada akhirnya, semua prosedur dan teknologi pengaman itu nggak akan ada artinya tanpa elemen yang paling penting. Mari kita masuk ke kesimpulan dan lihat bagaimana ini semua kembali pada satu hal. Manajemen punya kewajiban untuk menyediakan sistem yang aman, tapi menciptakan budaya keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Visi nol kecelakaan atau zero accident itu bukan cuma slogan, melainkan komitmen yang harus kita wujudkan setiap hari, di setiap shift kerja. Tolong ingat selalu kutipan ini. Tidak ada target produksi, tidak ada efisiensi, dan tidak ada keuntungan yang nilainya sebanding dengan 1 nyawa manusia. Keselamatan Anda dan rekan kerja Anda adalah prioritas tertinggi, tanpa kompromi. Jadi intinya adalah ini. Sebelum Anda memulai pekerjaan perbaikan atau pembersihan, berhenti sejenak. Pikirkan risikonya, ikuti prosedurnya, amankan mesin Anda, lakukan loto selalu.